Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika, yaitu materi tentang bilangan bulat. Sebelum Ustadz menyampaikan materi, Ustadz ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, anak-anak mampu memahami anak-anak mampu membaca bilangan bulat positif. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak mampu membaca bilangan bulat negatif. Yang ketiga, anak-anak mampu menulis bilangan bulat positif. Yang keempat, anak-anak mampu menulis bilangan bulat negatif. Yang kelima, anak-anak mampu mengurutkan bilangan bulat positif maupun negatif. Yang keenam, anak-anak mampu membandingkan bilangan bulat positif maupun negatif. Oke, saya kira itu cukup untuk tujuan pembelajaran. Mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Oke, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri atas himpunan positif atau bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan negatif. Bilangan bulat sendiri terdiri dari 1. Bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah suatu himpunan yang mempunyai anggotanya negatif. Dengan ciri dari bilangan negatif ditandai dengan tanda min. Yang kedua, bilangan bulat nol, yaitu himpunan yang memiliki hanya anggotanya angka 0. Yang ketiga, yaitu bilangan bulat positif. Himpunan bilangan yang memiliki anggotanya positif dan bilangan asli. Ya. Yang berikutnya yaitu bilangan bulat dalam garis bilangan. Nah, pada garis bilangan tersebut, ya, pada garis bilangan ini. Nah, dari garis ini dapat dijelaskan bahwa 1. Pada garis yang menunjukkan arah panah yang berwarna merah menunjukkan bergerak ke arah ke kiri. Itu menunjukkan bahwa ini dinamakan bilangan bulat negatif. Jadi yang berwarna merah ini arah panahnya bergerak ke kiri. Jadi arah panah yang bergerak ke kiri itu dinamakan bilangan bulat negatif. Lalu di sini angkanya yang termasuk dalam bilangan bulat negatif yaitu 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Oke, yang selanjutnya adalah bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 ini, ya ini, yang dinamakan bilangan bulat 0 adalah bilangan yang hanya terdiri dari angka 0 saja. Jadi, angkanya hanya 0 saja. Dinamakan bilangan bulat 0. Yang berikutnya yaitu bilangan cacah. Bentar. Bilangan cacah meliputi angka, ya, dimulai dari angka 0. Kalau bilangan cacah yang ditunjukkan oleh garis arah panah yang bergerak ke kanan, ya, dimulai dari angka 0. Ini dimulai dari angka 0 kalau bilangan cacah itu. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau dalam garis bilangan ini. Oke, selanjutnya
Saya tabel dulu. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, bilangan bulat positif. Arah panah yang menunjukkan berwarna biru ini dan bergerak ke kanan, ini menunjukkan bilangan bulat positif. Nah, ini yang saya besar tingkat ini yang berwarna garis biru ini menunjukkan bilangan bulat positif. Angkanya berapa saja? Yaitu mulainya dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Contoh permasalahan sehari-hari yang melibatkan penggunaan bilangan bulat. Misalnya, pada gambar ini ada anak yang sedang diukur tinggi badannya, yang tinggi badannya setelah diukur adalah 150 cm. Nah, 150 cm ini adalah contoh penggunaan atau permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Dalam hal ini 150 adalah bilangan bulat positif. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah penggunaan termometer. Ketika kita sedang suhu badan kita sedang demam, kita bisa dicek dengan menggunakan termometer. Nah, dicek menggunakan termometer ini menunjukkan ada suhunya ada 30 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, bisa 20 derajat Fahrenheit. Ini menunjukkan termasuk bilangan bulat positif. Lanjut. Contoh berikutnya yang melibatkan kehidupan sehari-hari adalah pada Gunung Himalaya. Nah, Gunung Himalaya ini memiliki ketinggian 29.029 kaki. Nah, artinya angka 29.029 kaki ini menunjukkan angka bilangan bulat positif. Jadi, ini termasuk permasalahan yang sehari-hari yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Yang berikutnya, misalnya pada Gunung Himalaya ini, pada pagi hari, ini saya tunjukkan semuanya. Pada pagi hari, suhu udara di Gunung Himalaya adalah negatif 15 derajat Celcius. Kemudian pada pukul 7 naik menjadi negatif 13 derajat Celcius sampai akhirnya pukul 9 atau pukul 10 menjadi negatif 7 derajat Celcius. Nah, ini menunjukkan juga permasalahan yang berkaitan dengan sehari-hari, yaitu berkaitan dengan bilangan bulat. Dalam hal ini menunjukkan bilangan bulat negatif. Jadi ini ada beberapa contoh sudah saya contohkan. Nanti kalian bisa membuat contoh sendiri. Selanjutnya, ini ada juga lagi contoh yang ada di rumah, yaitu berkaitan dengan kulkas. Misalnya di sini, nah ini ada botol air minum. Botol air minum ini ketika dimasukkan di dalam kulkas, suhunya adalah negatif derajat Celcius. Artinya negatif 3 ini menunjukkan bilangan bulat negatif. Nah, setelah dikeluarkan beberapa saat atau sekitar 1 jam, maka suhunya naik menjadi 10 derajat Celcius. Angka 10 derajat Celcius ini dinamakan bilangan bulat positif. Jadi jelas ini beberapa contoh yang bisa saya contohkan kepada anak-anak terkait contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, ini ada contoh soal. Ya, misalnya di sini 2 penyelam. Ini contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. 2 penyelam mampu menyelam sampai dengan kedalaman 40 meter di bawah permukaan air laut. Maka dapat ditulis yaitu
Karena di sini ada kata-kata di bawah, maka artinya ini negatif 40 meter. Ya. Hanya contoh soal lagi. Sebuah pesawat terbang di atas permukaan air laut dengan ketinggian 150. Maka angka 150 karena berada di atas, maka cukup ditulis dengan positif atau ditulis positif 150 meter. Tidak perlu menulis kata tanda plus di depannya, cukup 150 meter saja. Karena ini bilangan bulat positif. Nah, cara membaca bilangan bulat. Negatif 10. Min 10 dibaca negatif 10. Lalu ada 15 dibaca 15. Karena yang atas termasuk bilangan bulat negatif, yang bawah bilangan bulat positif. Selanjutnya, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, ini juga. Ini ada garis bilangan. Ya, ada garis bilangan. Penjelasannya, jika ada angka yang berada di sebelah kiri angka 0, ini angka 0, ini ada angka 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya sampai negatif 6. Jika ada angka di sebelah kiri 0, maka nilainya lebih kecil. Semakin ke kiri, maka lebih kecil lagi. Semakin ke kiri, lebih kecil lagi, sampai negatif 6 ini lebih kecil. Jadi, misal, negatif 4 dengan negatif 6, ini lebih kecil negatif 6, karena negatif 6 berada di sebelah kiri 4. Jadi, semakin angka itu ke kiri, nilainya semakin kecil. Ya. Kemudian, jika angka berada di sebelah kanan 0, ini angka 0-nya di sini. Kemudian dia ada di kanannya. Nah, di sebelah kanan, misalnya di sebelah kanan angka 0 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, karena ke kanan berarti semakin ke kanan, kebalikan dari tadi, semakin ke kanan, angka yang semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Contohnya misalnya ya, angka 2 dengan angka 4 sudah pasti lebih besar angka 4. Angka 0 dengan angka 2 pasti lebih besar angka 2. Oke, lanjut. Contoh soal yang berkaitan dengan mengurutkan. Urutkan bilangan ini dari yang terkecil. Ada soalnya negatif 4, ya, negatif 4, 3, 1, negatif 2. Maka jawabannya yang pertama negatif 4. Kenapa? Karena kalau kita tadi melihat pada garis bilangan, contohnya, ya, pada garis bilangan. Nah, contohnya pada garis bilangan ini. Tadi patokannya tetap dari angka 0. Kita buat angka 0. Ingat, apabila ada angka di sebelah kiri 0, maka nilainya semakin kecil. Jadi kita gambarkan 1, negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 2, lalu ada negatif 3, sama negatif 4. Nah, semakin ke kiri dari 0, di kirinya angka 0, maka angka tersebut dinyatakan lebih kecil dibandingkan kanannya. Kita lihat, kita pakai garis bilangan tulis dulu aja 1, lalu 2. Nah, kita lihat. Angka pertama angka 4. Angka 4 berada di paling kiri, berarti otomatis dia yang pertama kali kita tulis karena berada paling kiri. Ingat, angka yang semakin kiri semakin kecil. Semakin ke kanan angkanya semakin besar. Kemudian kita lihat ada lagi angka 3. 3 itu berada di kanan,
maka dia otomatis paling besar nantinya. Kemudian lihat angka 1. Angka 1 di sini. Kemudian ada negatif 2. Negatif 2 di sebelah kirinya 0. Berarti urutannya negatif 4. Kemudian negatif 2. Kemudian angka 1. Dan yang terakhir paling besar angka 3. Begitu caranya. Oke. Lanjut. Bandingkan bilangan di bawah ini dengan tanda kurang lebih, dari, kurang dari, atau sama dengan. Ini ada contoh yang pertama, negatif 4. Negatif 4, apakah kurang dari 3, kurang dari 2, lebih dari 2, atau sama dengan 2? Ingat kuncinya, apabila ada angka di sebelah kiri 0, maka nilainya semakin kecil. Apabila ada di sebelah kanannya, maka semakin besar. Ingat, sebelah kiri semakin kecil, kalau sebelah kanan semakin besar. Nah, kalau dalam garis bilangan angka negatif 4, ini berada di sebelah kiri kalau pada garis bilangan tadi, maka tandanya adalah tandanya adalah kurang dari. Yang dimakan adalah angka 2. Yang berikutnya, yang soal nomor 2, 0 dengan negatif 3. Kira-kira tandanya apa yang paling tepat? Kita lihat angka 0 di sebelah tengah. Kemudian angka negatif 3 di sebelah kiri. Mana yang sebelah kiri? Itu pasti yang lebih kecil. Karena yang lebih besar adalah angka 0 yang ada di sebelah kanan, maka yang lebih besar adalah angka 0. Karena berada di sebelah kanan 3. Nah, ini ada penjelasannya. Karena angka negatif 4 berada di sebelah kiri angka 0. Sedangkan tadi angka 0 berada di sebelah kanan angka 3. Makanya lebih besar. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya sebagai latihan, anak-anak kerjakan ini. Tugasnya dari Ustadz ya. Tugas ini dikerjakan, kemudian dikerjakan di buku tulis, kemudian dikumpulkan ke Ustadz lewat pekerjaannya di foto, kemudian di store-nya Ustadz paling lambat jam 8 malam. Baik, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk anak-anak jangan lupa tetap dijaga kesehatannya, tetap semangat. Jangan lupa sholat, tilawah, murojaahnya juga. Dan tetap rajin belajar. Bila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ustadz. Dan terkait absen, jangan lupa untuk absennya kalian cukup komentar saja di video ini untuk daftar hadirnya. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.